Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo, tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib saling bertemu dalam satu cerita. Hari ini, kita akan bongkar sebuah kisah misteri yang tak banyak orang berani membicarakannya. Cerita ini tentang tumbal pesugihan di Alas Seta. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu pernah dengar kisah serupa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak kisah kelam yang menunggu untuk diungkap. Dan kamu hanya akan menemukannya di Jejak Mbah Sukondo. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, ada sebuah hutan lebat yang dikenal warga sebagai Alas Setan. Konon katanya, hutan itu jadi tempat ritual pesugihan sejak zaman dulu. Orang-orang yang nekat ingin kaya mendadak akan datang ke sana, membawa sesajen, lalu memohon kekayaan pada makhluk gaib penunggu hutan. Tapi syaratnya berat. Setiap tahun harus menyerahkan tumbal manusia. Bisa siapa saja, bahkan orang terdekatnya sendiri. Pak Wiryo, seorang petani biasa, hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Marni, dan anak sematawayangnya, Rina. Utang menumpuk, ladang gagal panen, rumah hampir disita rentenir. Sampai suatu malam, datang seseorang bernama Pak Lik Joyo, saudara jauhnya, yang dulu miskin tapi kini hidup mewah. Ada jalan cepat, "Yo," bisiknya. Tapi kudu kuat hati, semua kekayaan ada harganya. Pak Wiryo gelisah, malam-malam dia tak bisa tidur, pikirannya dipenuhi bayangan uang dan tanah luas. Akhirnya, Pak Wiryo nekat. Tengah malam ia pergi ke Alas Setan, membawa kemenyan, ayam cemani, dan sesajen sesuai petunjuk Pak Lik Joyo. Di tengah hutan, suara gamelan Jawa samar-samar terdengar. Kabut tipis menari di antara pohon-pohon tua. Lalu muncullah sosok tinggi berjubah hitam, dengan wajah tertutup topeng emas Simbah Jagat, makhluk gaib penjaga pesugihan. "Kamu mau kaya?" Suaranya berat seperti bergema. "Aku siap. Apa saja aku turuti." Simbah Jagat hanya berkata lirih, "Serahkan tumbal manusia tiap tahun, atau nyawamu sendiri yang jati ganti." Pak Wiryo mengangguk tanpa pikir panjang. Tahun pertama, Pak Wiryo menyerahkan orang yang bukan keluarganya, tetapi seorang pengelana asing yang tersesat di hutan. Uangnya melimpah, ladangnya tiba-tiba subur, rumahnya berdiri megah. Tapi makin lama, mencari tumbal makin sulit. Hingga akhirnya, di tahun ketiga, saat tak ada lagi orang asing, Simbah Jagat menampakkan diri dalam mimpi Pak Wiryo. "Tahun ini, darah dagingmu sendiri." Pak Wiryo terbangun dengan keringat dingin. Ia memandang Rina putrinya yang masih berusia 17 tahun. Hati Pak Wiryo hancur, tapi ketamakan sudah membutakan hatinya. Ia mulai berubah, kasar, pemarah, menjauh dari Rina. Suatu malam, ia diam-diam membawa Rina ke hutan, pura-pura ingin berdoa minta berkah. Tapi saat hendak menyerahkan putrinya sebagai tumbal, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan tua. Bu Marni ternyata mengikutinya diam-diam. "Kamu mau jati apa? Yau, anak sendiri mau kamu korbankan," teriak Bu Marni. Langit mendadak gelap, petir menyambar. Simbah Jagat muncul dan marah karena perjanjiannya gagal. "Kamu melanggar janji, manusia tamak." Pak Wiryo pun diseret ke alam gaib dan tubuhnya hilang ditelan tanah. Tinggal suara jeritan yang menggema di dalam hutan. Rina dan Bu Marni selamat, tapi mereka memutuskan pergi meninggalkan desa, hidup sederhana di kota kecil. Harta kekayaan Pak Wiryo lenyap seketika. Rumah megah itu ditinggalkan kosong. Orang desa bilang, malam-malam sering terdengar suara gamelan dari dalam rumah itu, atau bayangan Pak Wiryo berjalan tanpa kepala. 15 tahun berlalu, Rina kini sudah dewasa. Usianya 32 tahun. Ia tinggal di Solo, bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta. Ibunya, Bu Marni, sudah meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit. Tapi meski jauh dari desa, mimpi buruk tentang malam di Alas Setan itu selalu datang. Dalam mimpinya, Rina selalu melihat sosok ayahnya Pak Wiryo berjalan di hutan dengan wajah rusak dipenuhi belatung, menggenggam sesajen darah. "Rina, pulanglah, harta warisanmu menunggu." Rina selalu terbangun dengan keringat dingin. Suatu hari,
datang surat dari kepala desa tempat tinggalnya dulu, Mbak Yurina. Rumah peninggalan almarhum Pak Wiryo mau dibongkar, takut roboh. Tapi sebelum itu, ada benda-benda warisan yang harus Mbak Yu lihat sendiri. Awalnya Rina ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia memutuskan pulang ke desa itu sendirian. Saat sampai di depan rumah lamanya, bulu kuduknya meremang. Rumah tua itu masih berdiri, penuh lumut dan tanaman liar merambat. Warga desa masih berbisik-bisik kalau malam-malam sering terdengar suara gamelan dari arah rumah itu. Saat masuk ke dalam rumah, Rina menemukan sebuah peti kayu tua di ruang belakang. Di dalamnya ada benda-benda aneh. Sebuah topeng emas seperti milik Simbah Jagat, buku hitam berisi mantra pesugihan, segumpal rambut kering, dan sebuah cincin emas berukir lambang ular melilit keris. Tanpa sadar, Rina menyentuh cincin itu. Sekejap, suara gamelan terdengar keras di telinganya. Ruangan berputar, udara menjadi dingin. Tiba-tiba bayangan ayahnya muncul di hadapannya. Kau anakku, darahku, pewaris terakhir pesugihan ini. Tapi Rina bukan lagi gadis kecil yang mudah ditakuti. Aku nggak mau harta dari darah manusia. Pak, harta yang nyarat nyawa orang nggak akan pernah bawa bahagia. Sosok Pak Wiryo tertawa seram. Kalau kau menolak, kau akan dikutuk miskin seumur hidup, menderita. Keturunanmu tidak akan tenang. Dengan gemetar, Rina menggenggam Al-Quran kecil peninggalan ibunya yang selalu dibawanya. Ia membaca doa dengan lantang, air matanya jatuh deras. Api tiba-tiba berkobar dari peti pusaka itu, rumah tua itu bergetar hebat, suara gamelan semakin keras, hingga semuanya meledak menjadi debu. Rina selamat, tapi semua peninggalan pesugihan itu lenyap. Ia pulang ke Solo dengan hati lega. Hidupnya sederhana, tapi tenang. Beberapa tahun kemudian, Rina menikah dengan seorang duda beranak satu yang bernama Pak Adi, seorang guru SD yang sederhana. Mereka membangun keluarga kecil yang jauh dari ambisi duniawi. Karena kini Rina paham satu hal, lebih baik makan sederhana tapi berkah, daripada kaya mendadak tapi jati budak setan. Desa itu kini sepi, tapi alas setan masih berdiri, gelap dan angker. Orang-orang bilang, siapapun yang datang ke sana dengan hati tamak, pasti akan mendengar suara gamelan di antara pohon-pohon tua. Dan mungkin, sosok Pak Wiryo atau Simbah Jagat masih menunggu korban berikutnya.